Shalom Pak, perkenalkan nama saya Sarmati Manurung dengan NIM 11S24046. Pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang UTS kita, yaitu di sini tugas kami untuk perbaikan dalam UTS, yaitu membuat aplikasi cash flow. Yang dimana aplikasi cash flow ini adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kita sehari-hari. Di sini juga ada struktur proyeknya, yang dimana ini sudah saya terapkan di code yang sudah saya buat di punya saya sendiri. Baiklah, di sini selanjutnya ada kelas diagram, yang dimana inilah yang akan kita implementasikan ke dalam code untuk membuat aplikasi tersebut. Di sini yang pertama saya akan menjelaskannya secara singkat dan menjelaskan keterkaitan masing-masing dari kelas diagram ini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan enum atau enumeration dari si e-type dan juga e-source. Yang dimana di sini ada e-type yang berisi dua nilai tetap, yaitu ada inflow atau pemasukan dan juga outflow atau pengeluaran. Dan juga ada konstruktor untuk menyimpan label dan method, yaitu get label. Yang dimana ini untuk mengambil labelnya. Kemudian di sini ada e-source, yang dimana ini berisi sumber uang seperti salary, kemudian ada investment, allowance, saving, and others. Yang dimana masing-masing ini mempunyai konstruktor dan juga method, yaitu get label. Dimana keterkaitan antara dua enum ini digunakan oleh kelas cash flow untuk menentukan jenis dan juga sumber transaksi agar datanya konsisten atau tidak sembarangan input teks. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang kelas, yaitu ada ataupun model utama. Itu yang pertama ada di cash flow yang di sini. Nah, di sini ada atribut. Atributnya itu ada ID, yaitu nomor unik untuk tiap transaksi yang di-generate otomatis dengan ID counter. Selanjutnya itu ada type, ini untuk tipe pemasukan ataupun pengeluaran, atau e-type yang di sini tadi. Selanjutnya ada source, ini untuk sumber uang yang ada di sini. Kemudian ada label, description, dan juga amount, itu adalah keterangan tambahannya. Kemudian ada konstruktor, yaitu menginisialisasi objek baru dengan nilai-nilai yang dari sini tadi. Selanjutnya ada gather dan juga setter. Ini untuk mengambil dan mengubah data tiap atribut. Kemudian ada toString. Ini untuk menampilkan semua data transaksi dalam format teks. Di mana keterkaitannya itu adalah dipakai oleh cash flow repository untuk menyimpan semua data transaksinya. Lalu ada juga nanti di data cash flow-nya nanti dikirim dan diolah oleh cash flow service saat menampilkan atau menghapus transaksi. Selanjutnya ada interface, yaitu iCash Flow Repository. Ini berisi kontak untuk operasi data, yaitu ada repo get all cash flows, ini untuk mengambil semua data. Kemudian ada repo add cash flow, ini untuk menambah data baru. Kemudian ada repo update cash flow, ini untuk mengubah data. Lalu ada repo remove cash flow, ini untuk menghapus data. Nah, keterkaitannya yaitu diimplementasikan oleh si cash flow repository dan dipanggil oleh cash flow service untuk menjalankan operasi data. Selanjutnya ada kelas untuk cash flow repository bagian sini. Ini memiliki atribut yaitu data berupa release cash flow. Ini untuk menyimpan semua transaksi. Kemudian ada implementasi metodenya, yaitu implementasi metode dari iCash Flow Repository, yaitu untuk menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data arus kasnya.
Nah, keterkaitannya adalah menjadi lapisan data atau data layer, kemudian dipanggil oleh cash flow service untuk memproses permintaan user, misalnya menambah transaksi baru seperti itu. Selanjutnya ada interface iCash Flow Service yang ini berisi kontrak fungsi untuk logika bisnis. Semisal di sini ada service show cash flow ini untuk menampilkan semua data, kemudian untuk yang add ini untuk menambah data baru, kemudian untuk update di sini ada untuk mengubah data, lalu untuk delete itu untuk menghapus. Nah, keterkaitannya ini diimplementasikan oleh cash flow service dan dipanggil oleh cash flow view untuk mengeksekusi perintah dari si user ataupun pengguna. Selanjutnya di sini ada kelas cash flow service. Nah, di sini berisi atribut repo ataupun type iCashFlow repository. Ini untuk mengakses data repository. Kemudian untuk mengimplementasikan semua metode dari interface iCashFlow service. Nah, nanti di sini setiap metode memanggil fungsi repository yang sesuai dan menambahkan logika bisnis. Misalnya, ada validasi atau untuk menampilkan pesan berhasil ataupun sukses. Nah, keterkaitannya nanti bahwa ini berperan sebagai jembatan antara tampilan ataupun view dan data ataupun repository. Nanti akan dipanggil oleh cashflow view dan memanggil cashflow repository. Nah, yang terakhir, belum, yang ketujuh, itu ada cash flow view. Di bagian sini, ini nanti ada atribut yaitu service. Ini untuk menampilkan menu interaktif ke pengguna yang berisi tambah, ubah, hapus, lihat data. Nah, nanti setiap pilihan menu akan memanggil metode dari cash flow service. Keterkaitannya adalah ini adalah lapisan tampilan atau UI layer yang dimana ini berinteraksi langsung dengan user lalu meneruskan perintah ke service layer. Selanjutnya ada class input util ini untuk menggunakan scanner untuk membaca input dari keyboard. Yang dimana ada di sini input string label ini untuk menampilkan label lalu menunggu input dari si user dan akan mengembalikannya lagi ke si user. Jadi intinya dari semua kelas diagram ini, pertama tadi ada enum, itu berisi A-type dan juga A-source, itu untuk mendefinisikan jenis dan juga sumber transaksi. Kemudian ada model, itu ada cash flow, semua segala jenis cash flow, itu untuk menyimpan satu transaksi lengkap. Selanjutnya ada repository yang berisi iCash flow repository dan cash flow repository itu untuk tempat data disimpan. Sesuai namanya itu repository, itu tempat penyimpanan. Selanjutnya untuk service, di situ berisi iCash Flow Service dan juga Cash Flow Service itu untuk menjalankan logika si aplikasinya. Seperti itulah otak dari si code-nya itu. Kemudian ada view yang berisi cash flow view itu untuk menampilkan menu ke si pengguna. Selanjutnya itu yang terakhir ada util ataupun berisi input util itu untuk membaca input dari si user. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kode yang sudah saya buat. Nah, adapun tugas kita yaitu aplikasi manajemen cash flow. Nah, adapun tujuan dari program ini adalah yang pertama, membuat aplikasi sederhana untuk mencatat arus kas ataupun cash flow. Kemudian menerapkan konsep objek oriented programming ataupun OOP dan kemudian menggunakan pola model view controller atau MVC dan juga menerapkan enum interface dan juga array list. Nah, adapun strukturnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan di kelas diagramnya, yang berisi paket utamanya itu ada entities, berisi cash flow, lalu ada repositories untuk menyimpan dan mengelola data, kemudian ada service untuk mengatur logika bisnis, selanjutnya ada views untuk mengatur tampilan kepada si user, kemudian ada types itu untuk berisi numerasi
e-type dan juga e-source. Kemudian ada utils itu untuk utilitas input data. Kemudian ada app.java di sini untuk titik awal program. Kemudian pertama di sini saya akan menjelaskan tentang entity cash flow. Ini untuk menyimpan informasi arus kas yang memiliki atribut ID, type, source, label, description, dan amount yang mewakili satu transaksi keuangan yaitu inflow dan juga outflow. Selanjutnya untuk yang enums itu ada e-type dan juga e-source, yang dimana di bagian e-type itu ada inflow dan juga outflow yang menunjukkan jenis transaksi itu pemasukan kah atau pengeluaran. Kemudian untuk e-source itu tadi untuk menunjukkan sumber dana transaksi, yaitu ada cash, savings, loans, dan others. Kemudian ada repositories atau penyimpanan, itu berisi iCash Flow Repository yang berisi untuk menambah, menghapus, mengubah, dan lain-lain. Kemudian implementasinya itu di bagian Cash Flow Repository, melakukan update berdasarkan ID dan juga menggunakan array list untuk menyimpan data. Selanjutnya, service itu berisi interface dan juga implementasi. Ini untuk mendefinisikan operasi bisnis untuk cash flow. Yang dimana implementasinya itu berisi cash flow service untuk mengelola logika validasi input, kemudian menghubungkan antara view dan juga repository, dan juga untuk menangani penambahan, penghapusan, dan pembaruan data cash flow. Kemudian di bagian view, itu untuk menyediakan menu interaktif untuk user. Nanti disediakan contohnya menunya itu ada tambah data, ubah data, hapus data, dan juga tampilkan daftar dari si cash flow-nya. Kemudian juga untuk menggunakan input util untuk membaca input dari si user. Lalu ada memanggil service sesuai aksi user. Nah, terus ada input util itu untuk metode statis input, kemudian untuk menggunakan scanner untuk membaca input dari konsol, dan juga untuk mempermudah proses input agar lebih ringkas. Kemudian ada pun app Java-nya atau main class-nya itu membuat objek dari setiap lapisan. Itu ada iCache Flow Repository, iCache Flow Service, kemudian ada Cache Flow View, dan view.view show cache flow. Nah, ini untuk menjalankan aplikasi utama, kemudian untuk menunjukkan penerapan dependency injection antar layer. Nah, kemudian ada fitur baru yaitu update cache flow. Ini untuk penambahan fitur update di repository, service, dan juga view. Yang dimana perubahan utamanya itu nanti ada di repository, yaitu update data berdasarkan ID. Kemudian untuk di service itu ada validasi input tanpa membuat objek baru, dan juga di bagian view nanti ada menambahkan menu ubah data. Nah, adapun alur programnya, di sini saya sudah meringkaskannya, yaitu yang pertama, si user nanti akan menjalankan aplikasi. Lalu yang kedua, menu tampil di terminal. Nah, nanti si user akan memilih aksi, yaitu tambah, ubah, dan lain-lain. Kemudian nanti view akan memanggil service, dan service akan mengakses repository. Dan yang terakhir nanti repository akan mengelola data dan akan mengembalikan hasil sesuai yang diinginkan oleh si user. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan mendemokan kode yang sudah saya buat, namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa-apa saja yang sudah saya kerjakan di sini. Yang pertama di bagian repositories, di sini saya akan menjelaskan yang pertama di bagian iCache Flow repository-nya. Nah, di sini ada package repositories. Nah, ini untuk mendefinisikan bahwa file ini berada di package repositories. Kemudian untuk bagian line 3 sampai 6, ini untuk mengimpor kelas dan enum yang dibutuhkan. Contohnya ini ada kelas flow, e-source, e-type, serta release-nya. Kemudian untuk line 8, public interface iCache flow repository, ini untuk mendefinisikan interface agar kelas lain bisa mengimplementasikan kontrak fungsi repository. Kalau untuk release yang di sini, ini untuk mengambil semua data cache flow yang tersimpan. Kemudian ada void repo at cache flow. Ini untuk menambahkan data baru sesuai namanya add. Dan untuk yang update,
Ya, ini untuk menambahkan, yang ini untuk menghapus. Kemudian untuk repo update di sini, ini untuk memperbarui data berdasarkan ID dengan detail barunya. Kemudian ini untuk menutup deklarasi interface. Selanjutnya untuk cache flow repository, di sini ada package repository sama seperti tadi menunjukkan bahwa kelas ini ada di package repositories. Untuk line 3 sampai 6 ini untuk import class dan enum yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada public class. Untuk ini itu untuk mengimplementasikan interface dari si iCache flow repository-nya tadi. Selanjutnya ada private release. Di sini untuk membuat list data untuk menyimpan objek cache flow-nya. Kemudian di sini ada override public release yang bagian ini untuk mengembalikan semua data yang ada di dalam list data. Selanjutnya di sini ini untuk menambahkan objek cache flow baru ke dalam list. Kemudian ini untuk menghapus data yang memiliki ID yang sama menggunakan remove if. Kemudian di sini ada override ya, yang bagian ini itu untuk deklarasi fungsi untuk memperbarui data yang sudah ada. Kemudian untuk bagian ini untuk melakukan perulangan untuk mencari cache flow dengan ID yang sesuai. Kemudian ini if existing get ID. Yang ini ya itu artinya jika ID-nya cocok, maka akan dilakukan pembaruan. Selanjutnya ini untuk memperbarui semua atribut dari objek cache flow-nya. Dan di bagian ini untuk mengembalikan nilai true yang menandakan update-annya itu berhasil. Dan untuk ini akan nanti jika ditemukan ID yang cocok, maka ID yang tidak cocok atau jika ditemukan ketidakcocokan ID, maka akan mengembalikan output false. Selanjutnya di sini ada service. Yang pertama sini saya akan menjelaskan iCache flow service datanya. Yang pertama seperti tadi ada package service ini untuk menandakan bahwa dia berada di kelas service. Yang selanjutnya untuk bagian import entities cache flow dan juga sampai yang bagian ini untuk mengimport dependensi yang dibutuhkan. Jika ada dependensi yang dibutuhkan nantinya. Selanjutnya di sini ada get all. Ini untuk mengambil semua data dari repository. Seperti namanya di sini ada show cache flow. Ini untuk menampilkan semua data. Ini untuk menambahkan data yang baru. Untuk remove ini itu untuk menghapus data berdasarkan ID. Dan untuk service update ini untuk memperbarui data. Selanjutnya untuk cache flow service di sini ada package seperti yang biasa, itu untuk menunjukkan bahwa kelasnya berada di package service. Selanjutnya untuk import line 3 sampai line 7 ini untuk mengimport dependensi yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada public class sampai cache flow repositories, cache flow service yang ini untuk mengimplementasikan dari si iCache flow yang tadi. Selanjutnya ada private. Yang ini itu untuk dependensi ke repository untuk mengakses data. Selanjutnya ada pada bagian ini untuk konstruktor yang menerima objek repository dari luar. Selanjutnya
Di sini ada public void service show cash flow. Ini untuk menampilkan seluruh data cash flow-nya. Kemudian ini untuk mengambil semua data repository yang dimana jika ada data kosong maka akan ditampilkan pesan. Kemudian untuk ini untuk mencetak data cash flow satu per satu. Selanjutnya untuk di bagian ini itu untuk bagian ini itu untuk fungsi menambah cash flow baru yang dimana itu ada type dan juga source-nya kan. Di situ nanti itu untuk mengubah input string menjadi enum. Kemudian ada if yang ini yang dimana ini validasi agar inputnya nanti harus sesuai dengan enumnya. Kemudian ada cache flow yang di sini ini untuk membuat objek baru dan menambahkannya ke repository. Selanjutnya ada public boolean yang di bagian ini untuk memperbarui data berdasarkan ID-nya. Seperti namanya di sini ada service update cache flow. Nah, untuk bagian ini jika nanti validasi ini untuk melakukan validasi enum, itu mana jika salah maka dia akan langsung gagal. Dan di bagian ini dia untuk memanggil fungsi update di repository. Selanjutnya yang ini jika dia gagal maka akan ditampilkan pesan error. Selanjutnya di sini ada package untuk types. Ini untuk pertama saya menjelaskan untuk yang Java source eType.java-nya. Nah, di sini enum berisi sumber dana seperti cash, investment, kemudian savings, dan lain-lain. Dan juga punya get value dan from string seperti eType. Untuk bagian resource-nya itu maaf saya ulangin untuk penjelasan eType-nya. Ini nanti enum yang berisi dua nilai yaitu inflow dan juga outflow yang dimana mempunyai atribut value dan juga konstruktor. Kemudian nanti ada fungsi from string yang mengubah teks user ke enum valid. Nah, untuk bagian ini tadi yaitu enum yang berisi sumber dana yaitu cash, investment, loan, savings, and others. Yang dimana jika punya get value, dia juga pasti punya from string. Kemudian untuk bagian utils, input util.java di sini, pertama itu ada private static scanner yang di sini. Ini untuk membuat suatu scanner global untuk input si usernya. Selanjutnya untuk part yang ini, dia untuk menampilkan teks panduan, membaca input, dan mengembalikannya ke pemanggil ataupun memberikan outputnya ke si user. Untuk bagian view, di sini ada cache flow view.java. Nah, ini untuk menangani tampilan dan interaksi user di terminal. Yang dimana jika di sini dikatakan while true, ini jika dia benar, maka program akan terus berjalan sampai si usernya memilih opsi keluar ataupun nanti tandanya itu X. Nah, di bagian tampilan data, ini nanti akan memisahkan inflow dan outflow, kemudian menghitung total lalu mencetak daftar. Kemudian untuk menu utamanya nanti, ini ada tambah data, itu akan memanggil service add cash flow. Untuk mengubah data, dia akan memanggil service update. Untuk menghapus data, dia akan memanggil service remove. Dan untuk keluar, dia akan break dari perulang. Jadi, sini saya akan jelaskan bagian app Java ataupun main programnya. Yang dimana ini untuk membuat objek dari setiap lapisan lalu menjalankannya di menu utama yang menunjukkan konsep dependency injection
dan tiap layer tidak memuat layer lain secara langsung. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjalankannya sesuai dengan input yang ada di Delcom. Kita coba ya. Nah, di sini saya udah memasukkan inputnya nih sampai sini. Nah, di sini saya akan mungkin menjelaskan sedikit apa maksud dari outputnya ini. Nah, di sini yang pertama ditampilkan itu kan ada em, yang bagian garis-garis cash flow ini. Nah, di bagian sini sampai sini. Nah, ini artinya itu bahwa belum ada transaksi keuangan sama sekali dan total pemasukan ataupun inflow-nya itu masih nol dan outflow atau pengeluarannya itu juga masih nol. Kemudian juga di sini ada menu yang ditampilkan dari cash flow view. Nah, di sini dia memilih menambah cash flow. Nah, di sini user memilih jenis transaksi. Sorry, di sini si user nanti akan diminta untuk memilih transaksi. Nah, di sini nilai yang dimasukkan itu hanya boleh inflow dan juga outflow sesuai dari enum e-type-nya. Namun kalau si usernya memilih lambang X atau mengetikkan X, dia nanti akan proses dibatalkan. Nah, setelah dia pilih, nanti akan tampil prompt lanjutannya itu adalah cash, savings, loans, investment, dan others. Di sini si user uh, mengisi source ataupun sumber dana, kemudian nama transaksi, deskripsi transaksi, dan juga jumlah uang. Nah, di sini data pertama yang ditambahkan itu kan ada outflow 91283332 dan outflow-nya itu cash, label ini bisa dibaca sendiri, yang berarti user menambah pengeluaran sebesar 90.283.332 dari sumber cash, yang dimana label dan deskripsi dihasilkan secara acak dan programnya menampilkan daftar arus kas keluar beserta totalnya. Kemudian di sini yang kedua itu dia memasukkan infonya itu 717.493.745.000 dari sumber others. Di sini totalnya sekarang total infonya itu jadi inflow-nya jadi yang ini, namun kalau outflow-nya tetap ini, yang pertama tadi. Kemudian penambahan data selanjutnya, yaitu jika setiap kali user menambahkan transaksi baru, maka tampilannya akan diperbarui, yaitu total inflow dan outflow-nya dihitung ulang dan namun semua transaksi lamanya itu tetap ditampilkan. Contohnya itu di sini. Inflow barunya itu kan dimasukkan dia 800 sekian. Kalau untuk inflow yang pertama tadi itu masih tetap ada ini dan inflow yang kedua input yang kedua tadi juga masih ada yang ini. Nah, saat sudah banyak data yang ditambahkan di tahap ini, nanti tiap transaksi punya ID urut otomatis yang ditentukan di konstruktor cash flow lewat ID counter. Nah, contohnya itu di bagian ini. Ini kan di sini tahap ini pemasukannya itu udah yang di 2 miliar sekian-sekian dan tetap pengeluaran outflow-nya itu dia tetap 9 sekian gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa semuanya itu tersimpan dan punya ID urut otomatis.
Nah, setelah selesai, nanti akan menambah transaksi, nanti programnya akan menampilkan ulang menunya, yaitu yang ini tadi, menu yang ini. Nah, ini dikontrol oleh class cash flow view. Kalau pengguna milih 1, ini nambah, 2 ubah, 3 hapus, X keluar. Baiklah, Pak, mungkin sekian untuk demo programnya. Kita akan masuk kepada kesimpulan, yang dimana di kesimpulan menyatakan bahwa program ini menerapkan konsep OOP dan juga MVC dengan baik, kemudian menggunakan interface, enum, dan list untuk modularitas, kemudian fitur create, read, update, dan delete sudah lengkap, kemudian struktur program mudah dikembangkan untuk keperluan lebih lanjut. Baiklah Pak, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dan juga ada kesalahan kata. Sekian Pak, terima kasih.